Ya, halo, selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Mister kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran PAK dan kita akan masuk dalam bab yang kedua. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami semua. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga kecukupan untuk kami. Terima kasih Tuhan, saat ini anak-anak-Mu dan kami semua mau belajar dalam pendidikan agama Kristen Tuhan, kiranya Engkau menolong dan membimbing anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita masuk di dalam bab 2, yaitu hidup berpengharapan. Ya, hidup berpengharapan. Dan di dasar ayat firman kita hari ini, itu terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ya, di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Ya, ini adalah surat yang kedua. Maka dari itu disebut surat 2 Korintus. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus ya. Nah, di sini Paulus menceritakan pengalaman dalam pelayanannya. Ya, bagaimana Paulus mengalami masa-masa yang sulit, keadaan yang penuh dengan tantangan. Ya, di sana dikatakan bahwa kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal, kami dianiaya, kami ditinggalkan, bahkan kami dihempas. Nah, tetapi ya di sana juga ada dikatakan namun tidak terjepit, kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, jadi Paulus menegaskan bahwa ketika Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, memiliki pengharapan, ya, pengharapan hidup dalam Tuhan, akan ada solusi dalam setiap persoalan. Nah, itu yang kita mau pelajari, yaitu hidup berpengharapan. Nah, apa sih itu pengharapan? Ya, kita harus tahu dulu apa itu pengharapan. Nah, di Alkitab mengatakan ya di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dikatakan di dalam Alkitab pengharapan adalah sauh yang kuat. Ya, sauh yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke. Jadi pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu diibaratkan seperti sauh. Sauh adalah jangkar. Ya, kalian tahu jangkar yang ada di kapal-kapal besar itu. Bayangkan ketika kapal besar berlabuh, ya, berlabuh di sebuah dermaga, tapi dia tidak memiliki jangkar yang kuat. Ya, jangkarnya itu kecil, jangkarnya itu mungkin rapuh begitu, ya. Otomatis kapal yang disandarkan, ya, kapal yang berlabuh tidak bisa benar-benar berhenti. Jadi dia akan diombang-ambingkan oleh uh, ombak yang ada di lautan. Bayangkan seperti itu, ya. Dan itu adalah gambaran pengharapan kita. Jadi pengharapan kita ini seperti jangkar. Bagaimana kita ini meletakkan seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, seluruh hidup kita dasarkan ke dalam Tuhan Yesus. Jadi di Alkitab dikatakan bahwa pengharapan itu adalah ketika kita telah melabuhkan, ya, ketika kita telah meletakkan semuanya di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah pengharapan. Nah, lalu
eh, contoh sikap hidup berpengharapan. Ya, kita harus tahu dong caranya untuk hidup berpengharapan. Contoh sikap hidupnya itu seperti apa? Nah, ada 5 poin, ya, ada 5 poin yang kita dapat pelajari, yaitu yang pertama memiliki kasih. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, otomatis kita juga memiliki kasih, baik kasih kepada Tuhan, baik kasih kepada sesama. Ya, maka dari itu dikatakan di dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Ya, dikatakan di sana bahwa kita harus memiliki kasih. Dan yang selanjutnya, ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, otomatis sikap hidup kita ini mencerminkan kasih Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, memiliki sukacita. Nah, ini juga penting, memiliki sukacita. Orang yang berpengharapan, otomatis dia tidak akan takut atas apa yang dihadapi, bahkan yang akan dihadapi nanti. Atas apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi, dia tidak khawatir. Dia tetap memiliki sukacita dalam Tuhan, karena apa? Pengharapannya pasti. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan kita tentang keselamatan. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah pengharapan kita, dasar pengharapan kita. Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita, yang harusnya kita ini mati, kita ini tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tapi karena kasih Tuhan, ingat, karena kasih anugerah Tuhan, itu yang membuat kita menjadi sukacita. Itu adalah dasar pengharapan kita. Nah, lalu yang ketiga, dikatakan ada pantang menyerah. Nah, orang yang berpengharapan berarti orang itu tidak mudah menyerah, tidak mudah lelah, tidak mudah putus asa, ya, mungkin dengan tugas yang banyak, dengan saat ini, kondisi saat ini nggak bisa kemana-mana, ya kan, nggak bisa ketemu teman. Nah, akhirnya kondisi-kondisi seperti itu apabila kita tidak memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, otomatis kita akan menyerah, mudah menyerah, ya. Lalu mungkin ada komentar-komentar dari teman melalui sosmed yang melemahkan kita, ya, dibilang kita ini kamu ini loh kurang bagus, kamu ini kurang itu, kurang ini, ya, kurang putih, kurang glowing, dan lain sebagainya, akhirnya membuat kita menjadi insecure. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan yang benar dalam Tuhan, itu semua tidak ada, ya. Kita menjadi manusia yang pantang menyerah. Kalau katanya Tulus, ya, manusia kuat itu kita. Nah, itu, ya. Jadi sama di dalam Tuhan pun juga kita kuat. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita kuat. Lanjut, poin yang selanjutnya itu adalah berserah kepada Tuhan. Nah, ini penting. Menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan. Ada penundukan diri. Jadi, sikap hidup orang yang berpengharapan yang selanjutnya adalah menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, jadi sudah apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai dan menolong. Ya, jadi walaupun kondisi sulit, apapun yang terjadi yang kalian alami, serahkan semua hidup kalian kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki sikap hidup berpengharapan. Dan yang kelima, ya, berdampak bagi orang lain. Nah, ini tentu saja penting. Jadi selain memiliki kasih, memiliki sukacita, kita pantang menyerah, dan juga menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Lalu setelah kita sudah melakukan itu semua, kita juga harus menjadi dampak bagi orang lain. Jadi jangan hanya datang ke Tuhan untuk keinginan kita sendiri, tetapi berdoa juga untuk orang lain. Ya, berdoa juga untuk teman-teman kalian. Bahkan di dalam Alkitab mengatakan, doakanlah musuh-musuhmu. Nah, ini harus kita lakukan karena Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ya, jadi kita nggak boleh memiliki dendam, ya, memiliki dendam kepada teman-teman kita, kepada orang yang menyakiti kita, tapi kita juga harus mendoakan dengan kasih. Itu adalah
sebagai bentuk kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi selain mendoakan orang lain, kita juga bisa berdampak bagi orang lain mungkin dengan menolong sesama, menolong dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, mungkin di usia kalian bisa share tentang firman Tuhan ke teman-teman kalian, ya, share tentang motivasi-motivasi yang menguatkan sehingga teman kalian mungkin yang sedang lemah, yang sedang mengalami masalah itu dikuatkan. Nah, tuh, jadi kita juga harus berdampak. Jadi itu adalah 5 sikap hidup orang berpengharapan. Ya, memiliki kasih, memiliki sukacita, pantang menyerah, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Nah, kesimpulannya di dalam Alkitab bisa dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena pengharapan di dalam Tuhan, ya, itu adalah penghiburan kita. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini yang di mana anak-anak-Mu sudah mendengarkan materi saat ini mengenai hidup berpengharapan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dalam hidup untuk terus berharap kepada Engkau, menaruh segala hidup kami di tangan-Mu, karena kami percaya hanya di dalam Engkau saja kami aman, hanya di dalam Engkau saja kami kuat. Terima kasih Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan mengerjakan tugas untuk pendidikan agama Kristen. Kau tolong anak-anak-Mu, berikan kekuatan dan juga bimbingan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya di e-learning yaitu true and false. Ya, jawab dengan baik dan maksimalkan apa yang kalian kerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.